warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Andi Mami, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 gelombang 3 di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang dengan nomor UKG 201991410262 dan dengan NIM PPG 2303060183. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu di kelas 8 dengan materi teks persuasi dan dengan KD mengidentifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks persuasi. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya hari ini. Saya kembali. Iya, gerak. Kencang, depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah juga. Kalau semuanya pada sehat ya. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, ketua kelas mungkin maju ke depan memberikan mengarahkan teman-temannya untuk kita berdoa bersama-sama. Latihan semua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah kita berdoa seperti biasa kan kita awali dengan berdoa sebelum kita belajar. Nah, sekarang Ibu mau ngecek hadiran kalian. Sepertinya di hujan-hujan ini banyak yang tidak hadir ya? Ya, ya coba ketua kelas sampai yang tidak hadir hari ini Ibu cek ya. Iya, siapa yang tidak hadir? Marisa. Yang Alfa? Alfa atau sakit atau gimana keterangannya? Ada yang 3 hari ini ya, absennya yang sakit, ada yang Alfa juga. Dan sekarang kita lanjut, Ibu sudah mengabsen kehadiran kalian. Sekarang Ibu sebelum kita seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau ini dulu melihatkan kesiapan kalian, fisik maupun psikis kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sama Ibu selama 2 jam ke depan di pelajaran bahasa Indonesia? Sudah siap? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah jika sudah siap. Nah, sekarang Ibu mau ini sebelum kita melanjut ke materi kita pagi hari ini, seperti biasa kita mereview ya. Mereview pembelajaran kita di terakhir. Nih, di terakhir pertemuan kita bahasa Indonesia Senin, Selasa, Jumat ya. Berarti Jumat hari ini kan Senin. Berarti Jumat kemarin kita mempelajari
di teks persuasi. Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita yang terakhir pertemuan kita di hari Jumat? Coba tunjuk tangan, Nak. Yang jelas ini kita mereview yaitu ada pengertian teks persuasi, ada ciri-ciri teks persuasi. Ada yang masih ingat pengertian, ciri-ciri maupun jenis-jenisnya? Tunjuk tangan, Nak. Kita mereview ya. Yang mana? Kamu yang pengertian ya? Atau ciri-ciri? Yang pengertian dulu. Oh ya, pengertian dulu ya. Ya, Saskia silakan. Pengertian teks persuasi adalah teks yang isinya membujuk ataupun mengajak pembaca agar melakukan suatu perbuatan dan tindakan tertentu seperti yang diinginkan dan diharapkan penulis. Ya, itu pengertian teks persuasi di pelajaran kita minggu kemarin ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-cirinya? Ada yang ingat? Ciri-ciri teks persuasi kita di minggu kemarin, ciri-cirinya. Ya. Atau mungkin jenis-jenisnya. Fadli? Ya. Fadli, ya jenis-jenisnya silakan. Jenis teks persuasi: 1. Teks persuasi politik. 2. Teks persuasi pendidikan. 3. Teks persuasi advertensi. Ya. 4. Teks persuasi propaganda. Propaganda ya. Ya, jadi itu jenis-jenis teks persuasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini 2 jam ke depan inilah yang akan kita tempuh. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Kita harus mampu sampai ke sana ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk cakupan dan materinya ya. Kemudian untuk penilaiannya yang akan Ibu nilai seperti biasa. Apa yang Ibu nilai? Ya, nilai sikapnya. Sikapnya itu apa aja? Religius, tanggung jawab, apalagi toleransi, disiplin mungkin, atau apalagi? Dan 5 biasanya ya. Yang jelas religiusnya harus kelihatan, tadi udah berdoa. Dan itu mengenai penilaian sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan. Seperti apa kalau penilaian pengetahuan? Yang terakhir nanti ada kuis yang harus kamu jawab. Di kuis itu per orang harus dijawab masing-masing. Disitulah nilainya di nilai pengetahuan. Nah, yang ketiga nilai. Ya, dinilai keterampilan apanya yang Ibu nilai? Saat kamu tampil berdiskusi. Ya, saat tampil berdiskusi, disinilah masuk nilainya nanti. Dinilai keterampilannya seperti apa, penampilan diskusi kamu. Kita lanjut ya. Biasanya sebelum kita lanjut ke pembelajaran inti, apa yang kita lakukan? Iya, ice breaking. Siap untuk ice breaking? Iya. Ya, kita sama-sama. Ya, itu gerakannya. 5, 4, 3, 2. Samakan ya. Pergi aja dia ke kanan kita, ke kiri kita. Iya, terima kasih sudah ice speaking-nya tadi. Gimana, segar? Iya, segar lahir batin Hatimin. Itu mengenai ice breaking. Jadi setelah ice breaking kita lanjut ke pembelajaran inti kita. Ya, yaitu Ibu akan memberikan rangsangan. Seperti biasa Ibu akan memutarkan video. Ya, kita nonton video lagi, semua menghadap ke pundak-pundaknya. Dicermati boleh semuanya berbicara. Perhatikan baik-baik. Aku sudah biasa menunggu jemputan isinya sendiri, tapi hari ini tidak seperti biasanya. Mereka memanggilku berkali-kali untuk mengambil mereka.
mengajakku untuk duduk bersama daripada sendiri di pinggir jalan. Mereka kelihatannya ramah, tapi pandanganku terfokus pada tangannya. Dan gak harus merokok. Iya. Ya baik anak-anak. Ini tadi kalian sudah Ibu berikan rangsangan tentang video yang Ibu tayangkan di layar televisi ini. Kemudian seperti biasa, kira-kira ada apa yang terpikir di benak kalian tentang video yang Ibu berikan? Kemudian apa yang terlintas? Boleh semuanya bicara ya. Boleh semuanya, mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terserah aja apa yang terpikir dari kalian. Apakah itu seorang video anak-anak atau video orang dewasa atau gimana? Ya, Rizky, boleh Rizky, terserah aja. Tentang apa? Kamu Jeffy ya? Saya Bu. Ya boleh, silakan Jeffy. Video di atas menceritakan tentang merokok Bu. Tentang merokok? Dengan legal tren nggak harus merokok Bu. Iya. Boleh, sudah. Terima kasih. Terima kasih ya Jeffrey sudah memberikan apa yang tadi ditontonnya itu yang terlintas di pikiran kamu ya. Yaitu tadi soal apa tadi Jeffrey? Tren itu nggak harus merokok. Ya, keren itu tidak harus merokok itu judulnya ya. Oke, ya ada yang lain kelompok 5? Boleh. Kita lanjut ke pemberian identifikasi masalah ya. Ibu lanjut ke pembelajaran inti kita yaitu mengidentifikasi masalah. Kalau kita seperti itu berarti kalian harus berkelompok. Ya, silakan membentuk kelompok 4, 3 atau 4 orang satu kelompoknya. Silakan Nak. Ya, peserta didik mengerjakan LKPD. Kita lanjut setelah kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang Ibu akan berikan LKPD-nya dan buka buku bahan ajarnya, LKS-nya juga atau buku paketnya dibuka semua. Sekarang coba lihat lembar LKPD-nya. Judul tes persuasinya di situ apa judulnya? Apa judulnya, Nak? Ayo rajin membaca. Ya, silakan kalian mengumpulkan data dari soal-soal LKPD itu. Kumpulkan data, boleh ambil dari bahan ajarnya atau ini ya, boleh ambil diambil buku paketnya atau boleh ambil di Google mungkin. Kemudian boleh tanya-tanya ke Ibu apa di mana tak paham. Yang jelas judul teksnya di situ yaitu mengenai judulnya apa? Ayo, ya ayo rajin membaca. Silakan nanti kerjakan ya. Ada diminta identifikasi saran, kemudian identifikasi ajakan, apalagi identifikasi arahan. Reaktif Nak. Terakhir identifikasi yang dimintanya Hafizah, yang terakhir pertimbangan. Iya. Ya. Ajakan. Ingatkan paragraf misalnya sekarang kamu udah temukan sarannya. Paragrafnya di mana? Jangan lupa paragrafnya. Nanti manipulasi misalnya itu kamu kan paragraf mana? Ya titik. Kemudian ajakan juga paragrafnya ada di mana? Itu juga dengan arahan dan pertimbangan ya. Ini ya. Jangan lupa temukan paragrafnya ya. Paragrafnya berada di mana? Pengertian ya, boleh ditemukan di buku paket pengertiannya. Kalau di teks tentang apa nih? Tentang ayo rajin membaca. Dia tidak ada kan di ayo rajin membaca. Ini kan kita harus menemukan identifikasi saran. Dia berada di sini pada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tidak ada pengertian kan di dalam.
Sudah ketemu. Jangan lupa paragrafnya. Paragraf ini kamu udah temukan kan paragrafnya, paragraf apa? Kelompok 3 oke sudah siap ya? Kelompok 5 juga kayaknya nih sudah siap. Nah kelompok 2 juga kayaknya sudah siap nih. Tinggal kelompok 1 dan 2 yang belum. 2 kelompok lagi. Kelompok 1 hampir siap ya? Ya. Nomor 2 ya lagi nyari satu lagi. 2 lagi. Berarti tinggal kelompok 2 lagi, kita tunggu sebentar. Presentasikan, tiap kelompok harus maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Jadi seperti biasa, apakah kita mulai dari kelompok 1 dulu atau kelompok 5 dari terakhir? Kelompok 1 atau kelompok 5 dulu? Ya seperti biasa 1. Yang mana dulu kita mulai? Dari kelompok 5 lagi. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 perhatikan ke depan, siap-siap ya. Setelah dia presentasi, seperti biasa kalian harus bertanya, menanggapi atau berikan masukan. Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. sekali suaranya. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fadli. Saya Nafis, Saya Hendra. saya Firman. Ya. Diskusi kami akan dibacakan oleh Hafiz. Silakan suaranya, Hafiz. Yang lain mau perhatikan. Identifikasi, saran. Sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat. Beberapa di antara adalah memperluas pengetahuan, menambah kosakata, hingga memperlancar berbicara di depan umum. Ajakan, marilah mulai. Kasih ini misalnya identifikasi ajakan adalah Identifikasi ajakan adalah mari mulailah membangun kebiasaan membaca. mari mulailah membangun kebiasaan membaca ya. Wah, tentu sayang sekali kalau minat membaca di Indonesia sangat rendah kan. Kita bisa tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Identifikasi arahan adalah ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu. Misalnya cerita fiksi, dongeng, dan lainnya. Identifikasi pertentangan adalah tahukah teman-teman bersumber dari Rominfo.id UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Iya. Artinya minat membaca masyarakat Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini berarti dari 1.000 orang di Indonesia, cuma 1 yang rajin membaca. Iya. Sekali suaranya. Teman-teman, Teman-teman, sampai situ diskusi kami. Ingin ada yang bertanya, persilakan. iya. Moderator sudah mempersilakan kelompok mau bertanya ya. Ya, kelompok mana? Baik, saya dari Sekali suaranya. Aku napas. Ya. baik, saya dari kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 5. Apakah menurut kamu jawaban yang kalian presentasikan itu sudah benar? Apa yang membuat kalian merasa jawaban kalian itu tidak benar? Apakah bukti penguasannya misalnya di jawaban itu benar?
jawaban itu berada di paragraf mana? Apakah katanya sudah benar jawaban kamu? Itu dari kelompok 4. Kira-kira bisa dijawab kalau Saya kami dari kelompok 5 akan menjawab saya dari kelompok 4. ya. Identifikasi Didengarkan saran. jawabannya? Didengarkan jawabannya? Identifikasi saran ada di paragraf 4. Identifikasi ajakan ada di paragraf 6. Identifikasi arahan ada di paragraf 6 juga. Dan identifikasi pertimbangan ada di paragraf 1 dan 2. Empat. Sudah support dengan jawaban kami. Terima kasih. Saya sudah puas. Ya? Ya. Rizky, terima kasih. Terima kasih, saya sudah puas. Kan ya kelompok lain kan berdiri. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum Jadi tak berurutan ya sampai wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 akan menanggapi kelompok 5. Kelompok kami ingin kelompok 5 bacakan lagi contoh identifikasi pertimbangan yang nomor 4. Sepertinya kepanjangan, mungkin sebaiknya ambil intinya saja, yaitu minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Yang beri masukan aja ya. Saya sudah jawab. Dari kelompok 2. Terima kasih sudah menanggapi. Baik, saya akan menyingkatkannya di kata identifikasi pertimbangan. Terima kasih. Ada lagi kelompok mana yang belum? Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 5. Bisakah kalian menyimpulkan presentasi yang kalian utarakan tadi atau kalian presentasikan tadi? Kalau bisa dan lebih baik lagi hasil presentasi kalian mengenai identifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Ada kesimpulannya? Baik, saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami tentang identifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks persuasi. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dari kalimat contoh kelompok kami, saran, ajakan, dan arahan juga pertimbangan empat contoh kalimat yang sangat menyentuh hati dan terbaik untuk kita ambil kesimpulannya, yaitu di contoh kalimat nomor 4, yaitu pertimbangan. Karena kalimatnya merelaksasi dan sebuah pemikiran yang terbaik untuk kita. Jadi Baik, terima kasih. Hah? Dah? Ya, semangat dulu ya, kita tepuk tangan. Jadi kita akan duduk kembali seperti biasanya dan LKPD-nya ditutup ke depan. Di masing-masing, di tempat masing-masing ya. Akan lanjut materinya, materi ibu kan, yaitu ibu akan sudah duduk di tempat masing-masing. Ya, ibu akan memberikan penguatan, yaitu silakan menghadap ke depan semua. Di sini ada ibu tayangkan sebuah video penguatannya. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab teks persuasi, yaitu materi usul yang pertama, yaitu saran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saran adalah pendapat, usul, anjuran, dan cita-cita. Dalam pengertian lengkapnya, saran adalah sebuah usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal, baik berupa permasalahan maupun situasi yang sedang membutuhkan pendapat. Terakhir yaitu pertimbangan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruknya sesuatu. Jawab televisinya ya di layar tadi. Tadi itu adalah penguatan yang ibu sampaikan di layar televisi. Kemudian kita dari penguatan itu kita sama-sama ya per kelompok lagi kita ngambil kesimpulan. Kita harus menyimpulkan hasil presentasi kalian tadi ataupun dari hasil penguatan ini, semua tiap kelompok harus menemukan kesimpulannya. Siap? Sudah disiapkan dari tadi ya kesimpulannya.
kesimpulannya ya. Jadi kalau memang sudah siap, berarti tinggal kita bacakan hasil kesimpulannya. Karena tadi mulai dari kelas di kelompok 5, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Membacakan kesimpulannya. Silakan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan kami tentang identifikasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks persuasi. Saya akan menguraikan sedikit pengertian tentang saran. Saran adalah sebuah usulan, anjuran, atau solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan maupun situasi yang sedang membutuhkan pendapat. Contohnya, sebaiknya saat berkendara kita harus menepati rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan saat berkendara dan selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih. Nah, buat ini tepuk tangan ya. Kita akan masuk ke penutup untuk menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita. Nah, sebelum Ibu yang menyimpulkan, kalian dulu simpulkan kira-kira dari kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang ini. Untuk keseluruhannya, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kelompok 5, Hendra mungkin. Ya, silakan Hendra. Baik, saya Hendra akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran ini, yang mana tujuan pembelajaran ini tujuannya ada 2 yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks persuasi dengan tepat. 2, mempresentasikan hasil diskusi di 14 dengan baik. Jika kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah sudah pembelajaran kita akan mencapai dengan baik. Ya, itu adalah kesimpulan untuk keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Bagi kelompok yang tadinya presentasinya bagus, kemudian apalagi menyimpulkannya juga tadi, membacanya jelas, terdengar, dan juga isinya juga bagus ya. Isi isi kesimpulannya paham anak sini. Jadi yang belum dapat, nanti pertemuan berikutnya Ibu akan kasih reward lagi. Jangan lihat ininya, tapi nilailah kesungguhan hati Ibu yang memberikannya. Jangan lihat isinya ya. Berarti ini dulu deh. Yang ini dulu berarti dia reward atau hadiah yang diberikan pada kelompok yang paling terbaik. Kelompok 2. Ya, 2 benar. Sekarang kita refleksi ya. Kita akan merefleksi sebelum kita tutup. Kita seperti biasa refleksinya ada 3. Nah, ini silakan ya Ibu, refleksi kalian silakan dijawab. Yang pertama, kegiatan mana yang paling menarik dari pembelajaran materi teks persuasi hari ini? Ada yang mau jawab? Kegiatan yang paling menarik? Yo. Sembarangan aja. Ya, utarakan aja. Ya, Hendra. Menonton video, Bu. Ya, kegiatan yang paling menarik menurut saya Menonton video. yaitu menonton Video. Ya, terima kasih Hendra. Hendra. Ya, itu Hendra. Lanjut ke refleksi kedua ya. Bagian mana yang kamu belum kuasai dalam pembelajaran ini? Yang belum kuasai, utarakan aja. Biar Ibu bisa memperbaikinya di pertemuan berikutnya. Yang belum dikuasai. Insya Allah ya Rizky. Semua sudah paham semua, Bu. Ya, hanya beberapa yang masih videonya kurang panjang. kurang panjang. Oke, terima kasih Rizky. Iya. Insya Allah katanya udah paham, cuman kalau bisa besok-besok oke lah. Besok-besok akan Ibu beri video yang lebih panjang lagi, tapi jangan ngajarnya ditambah gitu. Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu? Ya, kata orang cewek lagi ini cowok terus. Ya, nanti bisa. Lebih banyak membaca atau lebih banyak membaca tentang teks persuasi. Ya, lebih banyak membaca tentang teks persuasi, boleh diambil di mana saja, LKS, buku paket, di Google, ataupun bertanya ke kakak kelas atau guru yang lainnya. Oke. Nah, berarti refleksinya sudah ya? Nah, kita setelah selesai refleksi, kita lanjut ke seperti biasa, nilai apa lagi yang belum masuk? Nilai kuis ya? Ada kuis, Bu. Ya, kuisnya lagi yang terakhir. Ibu akan bagikan lembar kuis yang akan
nilai pengetahuan. Ini karena dia nilai pengetahuan berarti tersendiri, tidak berkelompok lagi. Silakan tulis nama, kelas, dan isi jawabannya. Jawabannya apa? Soalnya sama seperti tadi, cuma teksnya yang berbeda. Dia masih minta identifikasi saran, arahan, lagi pertimbangan. Ya silakan ya. Sudah? Sudah. Ya. Jika sudah, kita lanjut ke nanti dikumpul. Letakkan aja di pinggir-pinggir, nanti Ibu ambil semua. Letakkan ke pinggir semua lembar kuisnya. Ya, Ibu tutup seperti biasa. Ibu akan memberitahukan materi pembelajaran kita selanjutnya ke di hari berikutnya. Hari apa ini ketemu? Ya, Selasa. Hari ini hari apa? Hari apa ini kita ketemu? Ya, berarti besok kita akan bertemu lagi di teks persuasi dengan KD dan tujuan pembelajaran yang berbeda. Yang materi besok yaitu KD-nya mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasi. Yang mana nanti strukturnya ada 3. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Kemudian ada kaidah kebahasaan juga. Kaidahnya ada 2 besok, yaitu konjungsi sebab dan konjungsi akibat. Itu pertemuan pada hari Selasa. Cukup ya? Ya. Jika sudah cukup, kita seperti biasa sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa. Dan silakan ketua kelas lagi maju ke depan, berikan arahan untuk berdoa kepada teman-temannya. Ya, semangat. Terakhir. Perhatian semua, sebelum mengakhiri pelajaran pada kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai, bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya sudah memimpin doa terakhir kita. Dan sampai sini pertemuan kita ya. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.